Baik, jumpa lagi dengan saya Ari Purnama. Kita lanjutkan belajar Civil 3D. Kali ini kita akan mencoba untuk mengatur tampilan surface ya. Jadi ini adalah site yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membangun kontur existing dari gambar kontur AutoCAD ya. Nah, setelah itu kita juga bisa meriksa ya tampilan secara 3 dimensi dengan object viewer ya. Ini adalah kontur existing yang sedang kita olah ya. Tampilannya juga kita bisa ubah menjadi wireframe misalnya. Kemudian bisa juga kita membuat sketch, kemudian shade of gray yang tadi itu, kemudian shaded with edge, ada bagian triangular face ya. Ini membuat tampilannya menjadi polygon. Kemudian ada lagi yang shaded ya. Kemudian ada realistic, hidden, 3D wireframe, dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat bahwa surface ini belum memiliki keterangan ya. Nah, biasanya kan ada kontur, ada keterangannya. Nah, kita bisa menambahkan keterangan pada surface ya. Kita pilih modify, kemudian surface. Nah, di sini ada menu add labels. Nah, kita add labels, kemudian add surface label. Nah, silakan buka. Nah, ada beberapa macam keterangan yang bisa kita tambahkan. Yang pertama misalnya kita menambahkan slope, yaitu memunculkan panah arah slope-nya. Nah, kita pilih add. Nah, kita ingin di mana? Misalnya kita ingin memunculkan slope di sini, kita klik one point ya. One point slope, kemudian select point. Nah, ini adalah arah, karena ini rata ya, maka dia 0% ya. Nah, kita coba di sini. Nah, kita dapatkan nilai 8,9, 9,1. Yang di sini mungkin agak landai, 5,4. Kemudian lebih landai lagi misalnya ya. Di sini dan seterusnya ya. Ini adalah cara memunculkan sloping atau kemiringan dari kontur. Nah, berikutnya kita juga punya spot elevation. Spot elevation adalah kita menambahkan keterangan elevasi ya, tapi di titik yang kita inginkan. Misalnya di sini, ini elevasinya 30, saya pilih di sini masih 30 karena ini rata ya. Kemudian di sini mungkin berubah, di sini 3078, di sini 3130, sehingga kita bisa mengecek dimanapun lokasinya, di situ elevasi existingnya berapa, seperti itu. Ya, berikutnya adalah spot elevation on grid. Nah, ini kalau kita ingin memunculkan elevasi dalam bentuk grid. Ya, misalnya ya, saya tambahkan, saya ingin memunculkan elevasi di area ini misalnya. Nah, di sini tertulis specify a grid base point. Jadi kita diminta untuk membuat area dalam bentuk rectangle ya, atau kotak. Base point yang pertama adalah di sebelah kiri ya. Jika kotaknya seperti ini, maka base point yang pertama adalah sebelah kiri. Klik. Kemudian jika ada rotasi pada grid ya, maka kita isikan ya. Atau kalau tidak, kita abaikan ya. Klik enter. Nah, sekarang berapa spacingnya? Nah, misalnya saya ingin membuat spacingnya adalah 10 meter. Jadi per 10 meter nanti ada grid. Di
situ ada tercantum elevasinya. Saya enter, kemudian grid Y-nya juga saya tentukan 10. Nah, kemudian specify the upper right location for the grid. Jadi tentukan titik pojok kanan atasnya ya, karena ini gridnya tadi kiri bawah yang pertama, yang terakhir adalah kanan atas. Klik. Nah, kemudian apakah yang dimaksud kotaknya seperti ini ya, jika benar maka ketik enter. Nah, maka akan muncul elevasi dari kontur existing berdasarkan grid per 10 meter. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi dari sini rendah, kemudian meninggi ya, 38, 16, 38, 50, 38, 94, terus makin meninggi di sini. Kemudian ada lagi opsi ya, kita lanjutkan kontur single. Jadi kontur single ini adalah untuk memunculkan keterangan kontur di masing-masing garis kontur ini, seperti itu. Tapi kita tentukan dulu label stylenya ya. Jadi untuk major contour ya, kita pilih existing major labels, kemudian minor contour kita pilih existing minor labels, add ya. Nah, misalnya kita ingin nambahkan keterangan di sini, maka kita tinggal klik di situ 38. Kita klik di sini 37,5 dan seterusnya ya. Jadi selama ada garis itu kita bisa tambahkan keterangan kontur seperti itu. Berikutnya ada lagi namanya kontur multiple. Jadi kontur multiple ini adalah kalau tadi kita menginputnya satu persatu ya. Nah, berikutnya ini kita akan menginputnya sekaligus ya. Pertama kita setting dulu juga sama ya, major konturnya existing major labels, kemudian minor konturnya existing minor labels, kemudian kita add. Nah, kita tinggal membuat garis ya. Nah, misalnya ini kita ingin memunculkan di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini ya. Kita tinggal mengklik di sini dan kemudian membuat garis. Nah, seperti itu. Atau kita lanjutkan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Ini sangat mudah sekali ya. Jadi tidak perlu membuatnya satu persatu. Tinggal membuat garis sesuai dengan arah yang kita inginkan, seperti itu. Misalnya kita mengarah ke sini, nah dia akan muncul seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir adalah kontur multiple at interval ya. Kita akan coba hapus dulu semuanya supaya memperlihatkan intervalnya nanti ya. Nah, misalnya saya ingin interval, kita setting dulu major labels, minor labels ya. Kemudian add. Nah, pick up first point, misalnya saya ingin memunculkan di sini. Kemudian second point, titik akhirnya di sini. Nah, terakhir intervalnya berapa? Misalnya saya ingin memunculkan interval per 15 meter. Berarti saya isi di sini 15. Nah, nanti akan muncul. Nah, itu dia. 15 meter terlalu rapat ya. Mungkin 50 meter ya. Kita akan undo intervalnya. Kita akan coba tambahkan. Klik first point, kemudian second point. Nah, kemudian interval saya akan menambahkan per 50 meter. Nah, seperti itu. Jadi akan ada interval per 50 meter, dia akan muncul keterangan levelnya ya, elevasinya, seperti itu. Selama garisnya tetap terhubung polyline-nya ya, maka dia akan terus muncul. Jadi ini juga akan memudahkan pengerjaan ketika kita mengolah
kontur di surface yang luasnya sangat besar ya, misalnya dalam ukuran puluhan atau ratusan hektar. Nah, jadi kita ingin menambahkan keterangan otomatis bisa dengan menggunakan kontur multiple at interval seperti itu. Nah, berikutnya kita juga bisa mengatur tampilan dari si kontur ini. Misalnya kita ingin memunculkan, kita buka surface. Nah, surface existing, kita ingin memunculkan layer ya, kita edit surface style. Di sini ada display. Nah, kita ingin memunculkan tampilan segitiga surface triangle-nya atau triangular surface-nya. Kita klik visible, kemudian apply. Nah, maka akan memunculkan kontur dalam bentuk triangular face ya, atau seperti jaring laba-laba seperti itu. Misalnya kita nonaktifkan lagi. Nah, kita ingin memunculkan misalnya yang berikutnya adalah elevation. Nah, ketika muncul elevation ini, kita klik apply, maka akan memunculkan berdasarkan elevasi berdasarkan warna. Nah, ketika kita lihat di sini ya, per satuan elevasi maka warnanya akan berubah ya, sesuai dengan gradasi warna yang ditentukan seperti itu. Nah, berikutnya misalnya kita ingin mengatur tampilan berdasarkan slope ya. Ini kita nonaktifkan. Ini kan kita akan nyalakan slope ya. Nah, kita apply. Nah, akan terlihat bahwa yang permukaannya rata maka dia akan warnanya lebih muda, dan makin gelap maka slope-nya miringnya akan makin curam atau makin terjal seperti itu. Nah, ini tadi adalah cara penyajian surface ya. Akan kita lanjutkan di video berikutnya.